Hello everyone, my name is Rizky Iqbal Tresnawan, class A1 2022 0069. I will present about presupposition. So, presupposition adalah yang dijelaskan explained by you as something that is assumed by the speakers as and even before producing a speech. Jadi yang dijelaskan oleh Yul itu presupposition itu sebagai sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Maksudnya penutur punya peranggapan sebelum tuturan itu dikeluarkan. Jadi yang memiliki presupposition itu penutur, bukan kalimat. Secara sederhana, presupposition itu anggapan atau proyeksi mental saat memproduksi tuturan. Contohnya, for example, John's brother bought 3 horses. Saudara Jones membeli 3 kuda. Dalam konteks kalimat ini, penutur itu memiliki presupposition atau peranggapan terhadap contoh kalimat tersebut. Peranggapannya satu, bahwa seorang yang bernama Jones itu ada wujudnya, dan Jones memiliki saudara laki-laki. Dan lebih jauh lagi presupposition saya dalam kalimat John's brother bought 3 horses ini adalah beranggapan bahwa saudara Jones ini punya banyak uang. Dengan banyak uang, dia membeli 3 kuda. Berarti peranggapan bahwa dia punya banyak uang bisa jadi benar. Tapi sekali lagi, presupposition itu pemilik penutur, bukan kalimat. Dalam kasus ini, menganggap saudara Jones ini kaya. Bisa jadi pendengar tuturan itu menganggap membeli 3 kuda itu hal yang biasa. Misalnya gini lagi deh, saya mencontohkan lagi. I'm saying Raffi Ahmad by Ferrari Spider. Dari pernyataan itu bahwa Raffi Ahmad itu kaya dan bisa membeli Ferrari Spider dengan harga yang fantastik. Itu preposisi saya terhadap Raffi Ahmad. Tapi jika presupposisi saya dikatakan kepada Hairul Tanjung yang mempunyai bukan Hairul Tanjung, Haritano yang mempunyai MNC Group dan PT Perindo, bahwa presuppositionku terhadap Raffi Ahmad itu akan disalahkan, tetapi lebih tepatnya tidak bisa dibenarkan oleh Haritano. Karena Haritano itu orang kaya, mungkin bisa di atas Raffi Ahmad kekayaannya, mungkin. Kembali lagi ke materi. Yang saya katakan bahwa dalam kalimat-kalimat contoh tersebut diperkuat bahwa preposisi itu adalah pemilik penutur, bukan kalimat. Ya. Ada lagi tipe dari presupposition ada 6. Yang pertama, existential preposition, factive preposition, non-factive preposition, lexical preposition, structural preposition, counterfactual preposition. Jadi poinnya, existential preposition itu adalah peranggapan yang menunjukkan eksis teori tensi keberadaan jati diri hal yang diungkapkan dengan kata yang definite. Contohnya, John melihat pria berkepala 2. Secara tidak langsung kalimat itu menunjukkan ada seorang pria yang berkepala 2.
Factive presupposition, peranggapan di mana informasi yang diperangkapkan mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Contohnya, kami menyesal menyatakan kepadanya. Pernyataan tersebut faktual karena lebih disebutkan dalam tuturan. Kami mengatakan kepadanya. Yang ketiga ada non-factive preposition, peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Contohnya, andaikan saya dokter, saya bukan dokter. Mendapat lexical preposition, peranggapan itu merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang dituliskan melalui penegasan. Contohnya, mereka mulai mengeluh. Sebelumnya mereka tidak mengeluh. Peranggapan tersebut muncul dengan adanya penggunaan kata mulai, bahwa sebelumnya tidak mengeluh mereka. Kelima ada structural preposition, peranggapan ini dinyatakan dengan tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Kemana Dimas? Kan itu mudah dipahami. Pra yang menyatakan keberadaan sebagai bahan pembicaraan oleh penutur. Nomor 6 ada counterfactual preposition. Peranggapan ini penanggapan yang berarti bahwa di peranggapan hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan lawan dari benar, bertolak belakang dengan kenyataan. For example, kalau John mengaku, dia akan dipenjara. Lebih tepatnya, John tidak mengaku. Ya begitu. Maybe enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.